Ya saya di sini nggak sendirian, saya ditemani sama si Aldebaran, alhamdulillah. Kenal Aldebaran, Po? Itu. Ya sinetron, saya tipe orang mana demen sama sinetron. Iya, mukanya mirip ya, antena TV. Alhamdulillah. Ya Allah, Robi yang panggil Aldebaran yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu caranya, Bang. Bagaimana emangnya? Kalau assalamualaikum tangannya dijulurin ke depan, depannya diawali, di belakangnya dikedat. Iya begitu. Coba tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu, coba abang tangannya begitu, abang tangannya. Saya yang ngomong. Ya, assalamualaikum. Ya itu begitu. Tapi kalau wajib kau minta gua. Ya mukanya mirip ya, Po ya. Empok mau empok punya laki atau punya pacar kayak begini, Po? Ya banyak. Banyak bagaimana? Ya kemarin gua begitu lagi main di Kalibata. Iya. Begitu gua tampil, iya, itu pada ngeluluin gua, cewek-cewek semua. Oh, berarti mereka si aplaus buat lo. Iya, pada ngeluin gua. Ya, gua jalan diluluin. Ya. Gua tampil apalagi diluluin. Iya, maksud disurakin dikasih apresiasi gitu. Emang lu. Iya, lu maling ayam. Bu ya. Ini dari mana ini? Nah, kita kan ini saya beli kayat, Bob. Ya bukan masalahnya orang malam-malam pakai kacamata yang ada beneran ya, Po ya, Bang ya. Kacamata itu mengurut di mana, Bang? Buyang, ini bukan yang mengurut. Ini biar kita kelihatannya milenial. Milenial bagaimana malah jadi aki-aki? Ya salah. Musim Po Romana seneng banget, Po. Gampang ngeliat ya, Po, takut ya, Po, Bang. Dijagain tuh, Bang, cakep banget hidungnya ke perosotan TK itu. Ya coba itu hidung orang kata perosotan TK. Cakep banget. Besok-besok kalau acara di sini saya diundang lagi, Bang. Abang siapa tadi, Pak? Abang Rohmani bersama Mpok Nengsi. Cakep-cakep banget orang-orang sini. Orang kata. Lu datang sini malu-malu lu jelek-jelekin. Itu pakai rayunya. Iya, kenapa? Iya, jalan-jalan ke kota Paris. Takano. Lihat rumah mau berbaris-baris. Artinya biar mati di ujung keris. Iya. Yang penting gua bisa dapetin si Neng yang manis. Pantun begitu mah kuno. Emang kuno? Pantun mah begini. Ayo, Pantun nih. gimana dah? Merah-merah buah rambutan, hijau-hijau pohon pepaya. Takano. Ini buat di sini semua nih yang belum pernah ngeliat setan ada samping saya. Bu, yang dikasih gua setan. Putra, ketan bukan sembarang ketan, Bob. Takano. Makan bawang pakai ikan teri. Ada artinya kan itu? Oh ya pasti. Apa tuh? Ini setan bukan sembarang setan. Takano. Banyak perawan yang pada ngantri. Perawan kotok kan. Mbak belum tahu aja, Pak. Enggak bakalan buta tuh nasi. Lantas bahaya. Ya kita demen banget ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gua kalau ngeliat pengantin gitu gue jadi pengen nyanyi. Gue juga, Bu. Gue dulu. Halo. Iya. Coba dulu nyanyi apaan? Aduh senangnya pengantin baru. Tak kencing, tak kendor, tak kencing, tak kendor. Bukan begitu. Emang bagaimana? Duduk bersanding bersenda gurau. Tak kenceng, tak kendor, tak kenceng, tak kendor. Suara gue bagus ya kali. Wih, bagus banget lu. Bagus besok gue terekam. Udah direkam. Oh. Kenapa? Ini Bob, ini acara saya buat hikayat milenial. Benar. Sanggar Balai Bang Ji ini. Betul banget. Ini menghibur warga Pondok Cabe. Pondok Padi Udik. Ini? Iya. Kata gua mah kali kayu manis. Iya, nama gangnya kayu manis. Nama gangnya. Iya. Terus kita nggak sengaja di sini. Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Alhamdulillah diberi kesempatan sama Bang Rohmani Mpok Oneng. Alhamdulillah. Iya, bisa tampil nggak nih kita di sini? Iya, bersilaturahmi sama warga semua. Warga semuanya. Iya. Mudah-mudahan aja dapat menginspirasi. Bisa juga dapat mengambil hikmah dari cerita yang akan kita sampaikan nanti. Bener banget. Begitu, Bob. Iya. Ya ini ngomong-ngomong, Lel. Nah, kita udah tampil di sini ya. Iya. Ini dalangnya mana ini? Dalangnya? Ya gua bisa, Bob. Tenang aja. Bukan masalahnya lu bisa, Lil. Iya nih. Ya, gua ragu. Gua aja dah, biarin dalang belakangan. Gua ini mah. Jadi lu yang bawa ini nih? Ya gua kan bekas. Oh iya, namanya. Ya gua kan gini-gini juga Al Mukarram, Bob. Ya Al Mukarram Alkolil. Bukan. Jadi Al Mukarram Beng. Pantes itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saya kalian yang saya hormati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Saibul Hajat Bapak Rohmani bersama Ibu Nengsi sekeluarga. Kali ini kami akan membawakan cerita dari Sohibul Hikayat Milenial, tentunya bersama saya Bang Holil Buyang. Cakep kan? Cakep apaan? Ceritanya yaitu akan mengambil sebuah cerita dari dongeng zaman dahulu kala. Ketika ada jagoan bernama si Bulan bin Pulan. Lu mau kemana? Gue mau ngompat dulu Bob ya. Lu ngumpet bagaimana? Ya ada yang aslinya datang. Iya. Assalamualaikum Bang Munir. Waalaikumsalam Bang Bobi. Ya sehat ya. Alhamdulillah. Adem tangan dia mah. Tangan gua? Ya, panas kayak muka lo. Iya Bang Munir ini sombong banget membawain si Buli Kayat. Ya, boleh. Tuh. Ini aja kan udah dapat gua openingnya tadi. Iya. Ini abang tempat duduk saya ini, ngapain di situ? Iya di sini kudunya. Di dalam dia melomelin. Sebelah sini jadinya nih. Iya. Ngalikin kiper. Bang becuit ini. Iya. Becuit. Lil. Ya. Ini alhamdulillah nih. Iya. Dalangnya udah nyampe nih. Iya nih. Iya. Tiba waktunya buat abang nonen cangcingnya babe semua yang ada di sini. Kita dengerin Sohibul Hikayat bagaimana ceritanya, kita dengerin apa kata Pak Dalang Daya Lil ya. Iya. Kita mengikutin aja. Iya. Rebana kagak ada rebana. Robana. Kagak ada tadi ngomongin sih kita tadi. Ini ketebok. Iya kagak bisa mentang saya mah. Ya udah. Udah silakan. Kita diri nih. Ya kita diri aja dah. Duduk. Oh duduk. Namanya mau dengerin cerita. Iya. Kagak takut jauh-jauhan. Ya takut sih sebetulnya gimana kan juga jaga jarak saya. Ini udah jaga jarak ini. Gitu. Iya. Kalau saya mah jaga jarak, kalau dia jaga kuburan dia mah. Wah, gua kata gua merebut kali. Udah mulai. Lah nanya saya sih yang bawain. Apalagi gua. Barusan udah kepelegag. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani qauli, amma ba'du. Hadirin sekalian, para tamu yang saya hormati, terutama Bapak Rohmani sekeluarga yang pada hari ini menyelenggarakan walimah anaknya yang pertama. Mudah-mudahan acara ini diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Abang Po, Encang Encing, Nya Babe, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah yang Maha Kuasa karena kita dientengin, bisa sampai dientengin langkah kita bisa sampai ke sini. Mudah-mudahan acara ini kita bisa dapat keberkahan. Amin. Kita doain yang nikah, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Susah amat ini gitarnya ya. Abang Po, Encang Encing, Nya Babe, kenalin kita dari Sohibul Hikayat Milenial Sanggar Balai Bang Ji, yang saat ini berusaha kita ngembangin Sohibul Hikayat yang dulu diprakarsai oleh Babe Jaid, terus diterusin sama anaknya namanya Babe Sofian Jaid. Kalau dulu 20-30 tahun yang lalu kita masih bisa ngedengerin Sohibul Hikayat di acara pernikahan, acara-acara hajatan, cuman belakangan ini udah mulai kendor. Nah mudah-mudahan malam ini kita kembali mempopulerkan Sohibul Hikayat ini lewat kemasan yang baru, bukan begitu Bang Uwi? Sangat setuju. Jadi mudah-mudahan dengan adanya
Sohibul Hikayat milenial ini besok-besok netes apa namanya jahit-jahit baru, mudah-mudahan dengan gaya yang lebih modern lagi, lebih milenial lagi, bisa diterima ke masyarakat. Itu aja Bang Po yang saya sebagai pembukaan saya. Sebelumnya saya kenalin, nama saya Ahmad Munir. Di samping saya ini Bang Bobi setengah mateng. Mungkin kalau Abang Po mantengin radio Benz Radio, inilah orangnya. Suaranya kita kenal banget, Bang Bobi. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan siapa Bang? Tahu ini. Kenalkan nama saya. Siapa? Ini anggota kita juga. Pantun dulu Bang. Ya kita ini anggota pakai dilepain segala. Ya coba kenalin diri dulu, siapa namanya, pantun dulu dah. Aduh, dah ini nih. Ya boleh pantun kalau punya. Buah duku, buah rambutan, Nakano, orang bunting di kolong jembatan. ada artinya Tong? Dari dulu kita pengen kenalan. Iya. Terserah situ dah mau diambil apa kagak jadi jabatan. Ya udah, kita kasih aja jabatannya. Iya, jadi Apaan jabatannya? Bang Holil. Buyang. Nah itu. Baik Abang Po, Cangcing ya Babe, kita mulai Sohibul Hikayat kita ini yang berjudul Misteri Buah Apel. Misteri buah apel. Pakai lagu. Pernah ada tuh? Lagu ada. Tragedi buah apel. Nah itu. Iya. Ada aja cerita. Sahdan zaman dahulu kala, dari cerita Sohibul Hikayat, hiduplah seorang anak muda yang patut dikasih jempol. Patut dikasih jempol. Pokoknya patut dikasih jempol. Emang apa? Dia ini orangnya ganteng, alim, pinter, Iya. sama ngaji semangat banget. Kayak pengantin kita kali no ya. Saya rasa sih. Makanya ini seru nih. Iya. Kalau kayak pengantin kita, saya rasa sih benar juga nih. Ganteng. Itu tipe gua banget Bob. Tipe dari mana lu mah jelek? Bu yang nggak suka gua itu semua dapet. Pokoknya kalau dia urusan ngaji, ini Bang Bobi, dia paling semangat. Iya. Dia udah punya jadwal seminggu. Pokoknya semangat dah kayak kita dulu muda. Iya. Dulu kita muda semangat apa ya? Ya dulu semangat juga kita mah, cuma semangatnya bukan ngaji saya mah. Apa itu? Mudah layar tancep. Buyang. Punya gua diambil sama dalang. Sahdan menurut Sohibul Hikayat, dia mulai ngikut pengajian di hari Minggu. Kalau kata sekarang ini pengajian Ahad pagi. Iya, benar. Begitu. Jadi dia mulai tuh masuk dah tuh ke dalam pengajian. Kita lihat nih Abang Puan Cangcingnya Babe, kalau dia ngaji itu pastinya dia bawa dua buku. Jadi kalau ngaji bawa 2 buku. Yang pertama buku yang dibahas, yang kedua dia pasti bawa buku catatan. Karena buat inget-ingetan, kagak cuman ngaji kuping. Kadang-kadang kalau kita ngaji kuping, begitu ketemu belokan sedikit lupa. Nah beda masih Olil. Emang gimana gua? Lu mah bawa buku utang. Bu yang kalau buku utang buat catatan, masa gua lupa, gua ditagih di akhirat. Bang Olil, Abang Bobi, Iya. Bang Olil, ini catatan dia cakep banget tulisannya. Oh, saking belajarnya tekun. Pokoknya dia sama catatan primpen banget. Karena dia ingat pesan gurunya ini. Gurunya bilang, namanya Basir nih dia. Namanya si Basir. Basir, kalau ente nyatet di buku, kudu tulisannya cakep. Karena kalau tulisan lu urak-urak bakalan jadi dosa. Oh, maksudnya bagaimana sih Mamun? Jadi gini, kalau kita nyatet kagak rapi, tiba-tiba orang minjem, kagak kebaca, apa kagak ngedumel ya? Oh, iya. Ini urak-urakan tulisannya apa jadi dosa. Makanya dia tulisannya cakep udah tuh. Harus cakep, rapi. Jadi kalau dipinjam orang, sama kalau dibaca nanti tuh bakalan kagak jadi dosa. Kagak jadi dosa. Udah rapi, dia ngaji nih, pulang dah tuh. Pulang, dia jalan
karena ini ngajinya di apa namanya di kampung seberang. Iya, iya. Kan kalau yang namanya kampung dibatasin nama kali biasanya. Nah ini kampung Pondok Cabe Uduk dibatasi kali kagak? Kayaknya sih kalau ke Cengere Ya. dibatasin nama kali. Benar. Gitu. Oh, ke Cengere. Pondok Pinang sama Tanah Kusir dibatasin nama kali. Iya. Bintaro sama Tanah Kusir dibatasin nama kali. Iya. Benar. Begitu. Jadi dia nyusurin sungai dah tuh mau pulang. Pulang aja nih. Pulang ngaji ini sambil dia inget-inget sama pelajaran yang tadi dia pelajarin. Oke, anak tekunnya itu. Iya. Tapi jangan dibayangin kalinya kali kayak zaman sekarang. Maksudnya? Sah dan menurut hikayat itu kali cakep banget Bang Bobi. Oh, bening. Abang Po cincang mabeh. Pokoknya nih kali cakep banget. Kalau kita ngelihat dari atas tuh dasarnya kelihatan, pasirnya kelihatan. Waduh, saking beningnya. Saking beningnya. Terus? Dia lagi jalan tiba-tiba ada yang ngambang. Oh, buyang. Ngambang jadi perhatian dia tuh. Wah. Apaan itu bang? Gua nggak malas nyebur tuh, biar katanya bening juga kalau begitu. Ya kok mau nyebur, Bob? Iya. Terus? Udah tuh. Jadi emang lu katanya ngambang apaan? Ya kali, anuan. Apaan? Ya langsung Bang Munir apaan ya bang? Jadi yang ngambang di kali itu bentuknya merah. Wah Bentuknya merah. Terus? Bentuknya merah, warnanya merah, bentuknya bulat. Merah warnanya putih kalau dia emak-emak. Oh, balon. Bola bocah kecebur. Apel. Apaan? Apel. Kata kali mah bola. Apel. Bang mana ada zaman dulu apel di pinggir kali. Sah dan iya. cerita. Iya. Jadi ada apel nih. Ada apel ngambang di kali. Diambil dah tuh masih Basir karena tuh apel minggir. Diambil lah tuh. Dia minggir mampir di apa? Parkir di Alfa kali ya? Lah kagak, ini pinggir kali Bang. Udah diambil apelnya. Dicuci, dia mau suap. Dia ngehin lagi nih. Si Basir ini dapat jempolnya emang banyak banget, emang orangnya luar biasa. Setiap apa yang dia makan itu pasti dia kudu tanya dulu, ini halal apa haram. Tuh Lil, si Basir mah hebat kalau mau makan ditanya halal apa haram, lu mah kagak. Lah emang apa gua? Orangnya kagak lu colong. Ya siapa tahu aja, yang penting bisa keisi perut, Bob. Emang begitu lu mah? Udah kira-kira nih apel nih haram apa halal nih kalau udah ngambang di kali kira-kira. Iya. Menurut pikih nih, pokoknya pikih nih, Bang Bobi. Kira-kira halal apa haram? Itu subhat. Serah so tahu buat gua. Bang Bobi. Ya saya mah kagak tahu. Saya mah ada saya makan saya mah. Iya. Kalau kita ngikutin pikih itu, kalau ada pukulan ngambyok aja ke tetangga, ini tetangga udah boleh Nikmatin. Boleh dimakan. Boleh dimakan. Tapi jangan juga ayam tetangga mampir ke dalam lo potong. Itu hukum khusus buat pohon doangan. Iya. Buah doang. Buah doang. Kalau binatang perayaan mau kagak. Piaraan. Ya kata orang sini mah perayaan. Udah. Jadi udah yakin tuh halal. Iya. Baru udah dia gigit. Gimana gigitnya? Ya ini mah karena dia masih muda Bang Bobi, jadi bisa digigit. Jadi kalau kita bibir sebelah sini kagak dapet, depan kagak dapet, akhirnya ya jus juga lah. Iya. Makan deh dia buah apel tuh. Iya. Udah makan buah apel, udah tuh rapi dia makan buah apel Bang Bobi. Iya. Tiba-tiba ada yang terjadi Bang Bobi. Waduh Lil, Apa, Bob? ada yang terjadi setelah dimakan apel. Wah, gua rasa ada yang punya kali. Ada gempa kali ya? Lah bukan. Lah, emang apaan? Jadi apa yang dia pelajarin tadi dia kelupaan. Maksudnya? Pokoknya dia jadi bebel. Lah coba itu gara-gara makan apel doang langsung otak butek. Ya kagak ada begitu. Nah ini dia manusia yang udah disayang sama Tuhan itu kalau barang yang kagak jelas ada peringatannya. Iya begitu. Terus? Jadi dia rapi makan apel, dia inget-inget nih sama pelajaran yang tadi dia dapat. Kok gua lupa ya, buku yang dia baca kagak dapat lagi. Lupa. Jadi beban hidup kali ya? Jadi kepikiran dah tuh dia. Akhirnya satu-satunya jalan dia kudu ketemu sama yang punya pohon apel. Oh iya. Nah kan
apelnya di kali ngalir. Iya. Jadi dia ikutin dah tuh jalur kali. Nah kali ini dia jalan kagak mau sendiri, dia panggil temennya. Oh iya. 2 orang. Iya, iya. Ada temennya. Ada temennya. Iya iya. Ya video call lah tuh. Bang, di mana Bang Bobi? Iya iya. Bang Olil di mana Bang Olil? Sini dah. Ada apa nih? Lu pokoknya kesini aja dulu dah. Oh, gua lagi repot ini. Ini Bobi kagak ada kuotanya, kagak nyaut apa kali ya? Ya, Lu samperin aja ke rumahnya dah. Ntar gua paranin. Ada tuh nyaut. Kagak nyaut dia video call padahal. Udah. Kumpul dah tuh bertiga. Iya iya. Si Basir. Basir, anggap aja namanya kawannya Bobi sama Olil. Jadi, Nah, Sahdan menurut hikayat Bang Bobi, Bang Olil jalan dah tuh dia bertiga. Nyusurin kali Nyari pun apel. oh nyari apel yang tadi apel jatuh. Yang apel jatuh dia pastiin. Ini pun apel bukan nih? Bukan itu mah. Bukan. Iya. itu makanya pontek kokak. Pun bacang. Kalau pun apel bukan oh? Bukan. Bukan. Jalan lagi, kerocak, kerocak, kerocak. Itu apa bunyinya kerecak-kerocak? Kadang-kadang dia kudu turun, dia naik lagi ke jalanan. Bejekan kali tadi yang diinjak. Kali. Oh kali. Kan kapan di pinggir kali? Oh, ini jalannya kalau orang di kali mah ketoprak, ketoprak, ketoprak. Enggak sekalian. Kredok, kredok, kredok. Itu mah di pasar. Nyampe akhirnya Bang Bobi. Kelihatan itu pun apel. Oh ada pun apelnya. ketemu Pun apelnya. Cuman tubuhnya di pinggir kali, jaroknya tinggi banget. Tuh kan jarok. Tahu, Pagar tinggi banget. Si Oli udah kagak sabar banget pengen loncat aja. Jangan gitu, tungguin aja dulu, kita intip. Qadarullah, itu yang punya pohon apel ada di bawah pohon apel. Wah, timbang sedang. Iya, begitu dia beberekan lah tuh. Diintip, "Beh, ayo mau ketemu Babe," kata dia. Oh begitu. "Ada apaan, Tom?" "Pokoknya saya ada perlu sama Babe." "Ya udah lu. Ngider dulu, ngider di sono no, ada pintunya kebuka." Oh, jadi si Basir ngider nih. Basir ngider dah tuh, ikut dah tuh. Kan masuk. Sahdan menurut hikayat ini udah diterima dah tuh di ruang tamunya nih. Iya. Di ruang tamunya begini, tapi posisinya nih Bang Bobi. Gimana? Si Olil di sini. Iya. Gua di sini nih. Iya, si Basir di sini begini nih. Oh, Begini. beda posisi. Karena dia mau deket sama si Babe. Oh iya, biar yang punya pohon apel. Yang punya pohon apel. biar bisa interaksi. Biar interaksi. Beh, kenalin, aye namanya Basir dari kampung seberang. Aye lagi jalan tadi pulang ngaji, ketemu apel, aye makan. Entah saya makan, saya jadi pelupa. Nah ini nih, aye kesini mau minta diikhlasin itu apel, biar aye niat ini minta ridho sama Allah. Mudah-mudahan yang punya pohon apel ini ikhlas, bisa ngikhlasin itu apel biar saya bisa ya apa namanya tenget lagi dah pikiran kita. Begitu. Bagus tuh nih si Basir begitu, makan punya orang dia. Cakep itu. Apa? Dicari. Emang orang kalau dekat sama Allah, segala sesuatu yang terjadi dirinya, dia introspeksi diri dah. Benar. Udah. Oh, siapa tadi namanya Basir? Kata babenya ini. Kata Babe, siapa namanya? Basir ya? Iya Be. Begitu. Minta diikhlasin makan buah apel saya. Iya, maksudnya ya saya biar Allah ridho aja nih Be sama hidup saya gitu. Boleh. Iya. Itu enggak nanya yang dua siapa, itu enggak, itu yang punya pohon apel enggak nanya. Belum. Oh enggak. Belum, karena Oh, dia belum. langsung ini. Orang elak banget dia nengok sama yang sebelah. Buyang. Ada orang mau ditemuin nggak mau ketemu. Iya lihat bukanya Lil. Buyang. Kan di sononya ini. Serius banget dia tuh ngomongnya tuh. Kata tuh Babe katanya, "Tong, apel bukan sembarang apel." Wih, Kata itu Babe. Gua ngarep gua bikin pantun ya kagak. Buyang kamu ada nungguin dari tadi. Jadi kalau lu mau makan tuh apel aja gua ikhlasin, ada syaratnya. Waduh, gua tahu tuh syaratnya tuh. Kirain cuma minta maaf doang. Syaratnya gua tahu tuh. Apaan, Bob? Biasanya syarat-syaratnya. Iya. Fotokopi KTP
fotokopi kakak, Iya. terus sama surat nikah. Emang mau ambil BST? Buyang. Gua tahu syaratnya. Apa? Nih biasanya ada ayam bekakak, bubur merah, bubur putih, kopi hitam, susu. Iya. Pokoknya itu dah. Ada pisang rajanya. Lo kata bikin sesajen. Buyang kata gua itu kali. Apa syaratnya bang? Syaratnya apa emang? Basir, gua ikhlasin lu makan buah apel gua, syaratnya cuma satu, nikahin anak gua. Enak banget bang. Nah, enak si Basir bisa nikahin anaknya. Kalau tahu mah gue yang makan tuh buah apelnya. Lo jangan-jangan si Basirnya no yang lagi di Bisa jadi, pelaminan. iya. Si Basir ketawa aja no. Ya, terus. Ya terus? Jadi si Basir nerima tantangan kayak gitu, Iya. dia kembaliin lagi sama yang kuasa, Nah, kembaliin lagi sama dirinya. Maksudnya? Ya dia kan kembali lagi tujuan dia kesini mau ngapain ini kan? Iya mau minta ini doang. Bukan karena Allah Ta'ala. Iya. Kalau emang itu kudu dijalanin, dia jalanin lillahi ta'ala aja nih. Nah itu dia. Dia jawab katanya, Beh, ya udah saya mau jadi suami anak babe. Atau nerima syaratnya dia mau. Mau. Si Basir. Mau dia nerima jadi menantunya. Waduh. Gitu. Kalau ketahui mah gue duluan yang makan buah apelnya, Bos. Kita dengerin dulu Kolil. Jangan lu. Iya. Udah. Jadi benar. Tapi lu mikir lagi dah. Karena anak gua ini buta, tuli sama bisu. Buyang. Aja lu ada gua. Lalu mah Bu. Lu ogah udah. Ya, gue juga mendingan biar si Basir aja deh yang makan Biar itu si mah. Basir aja urusannya. Iya, urusannya. Gue mantar lu dah. Iya. Gimana, Bob? Ogah. Ogah. Saya pulang. Gue mendingan pulang, gua tadi nganterin juga oblah terus kalau tahu begini mah. Gua mau basa-basi aja nanya lu. Jadi Jadi ceritanya ini Sahdan menurut Sahibul Hikayat itu si Basir sirnya ada sir. Sir itu perasaan dia sama yang kuasa. Segala sesuatu dia kebalikin lagi. iya. Ya Allah, saya ini kesini nyari keberkahan. Betul. Ini udah hukumnya Allah sama hukum manusia yang kudu disatuin. Udah saya nyari berkahnya aja. Beh, iya beh, saya mau juga beh. Bujuk. Pokoknya apapun kondisi keadaan babe, saya mau. Jadi mau ngidin anaknya itu. Mau. Kan buta tuli, bisu. Yang dicari sama Basir itu adalah keberkahan daripada yang Dari yang kuasa. kuasa. Oh, Masih ada anak muda begitu ya. mulia banget. Iya. Udah. Jadi gimana? Ya lu gimana? Enggak maksudnya be, kapan saya ditikahinnya? Malam ini juga. Kamu kagak sabaran amat temannya. Baru nyampe dinikahin. Iya. Orangnya kagak pengenan kita. Si Basir mau bego. Oh, dasar. Gua nggak punya mau kabur. Iya, daripada gua ini sama tuh cewek. Ya, ini kayak gak ada cewek lagi. Udah. Udah, Jadi udah gitu maksa banget lagi. dinikahin lah tuh malam itu. Malam itu juga. Si Basir. Dinikahin. Sah udah tuh ya malam itu ya. Oh, udah boleh anu dah. Lo boleh pulang. Udah boleh beladuran. Udah boleh pulang dah tuh ya. Si Basir pulang. Si Basir, bukan si Basir. Dan kita pulang nganterin. Nganterin dah tuh. Lu jadi penonton lagi nih. Iya. Tadi kan lu gua ajak main. Iya. Sekarang lu jadi penonton lagi. Ya. Penonton mah pindah tempat kalau penonton mah. Jangan. iya. Kagak ada yang bentok. Kalau bersih semuanya, orang nengok ke sini mulu. Iya benar. Iya, kudu ada yang bentuk jadi agak jengah. Jadi si Basir nikah hari itu juga malam. Malam itu juga dinikahin. Sama yang punya pohon apel. Sama pun apel itu. Kontan amat. Abang Empok, encang-encing, nyababe. Sahdan menurut Sahibul Hikayat itu, seorang tua kalau ngelihat anak alim, soleh, tauhidnya bagus, buru-buru. Siapa sih orang tua yang punya anak perempuan ngeliat anak soleh itu kagak pengen itu? Ya udah pasti pengen. Hukumnya emang kayak begitu. Kalau ketemu anak laki-laki yang begitu, udah gitu. Jadi itu yang dipegang. Padahal apa namanya, si Basir juga bingung masih. Dah di ruang tamu dipanggil.
Basir, Kata bapak yang punya pohon apel. yang punya pohon apel. Ente udah sah nih jadi mantu aneh. Udah, lu ketok tuh pintunya. Jadi emang belum ketemu. Oh, belum ketemu. Udah sah dulu, baru ditemuin. Tuh, begitu kalau nikah malin lu mah kagak. Ya emang, Beda lu sama ceritanya. ya gua nggak begitu ini kalau gua sosor. Ya, kalau kelihatan memang diburu kayak bebek. Buslak nih. Udah. Bener nih, Be? Iya, udah sana jemput. Sampai dah tuh di depan pintu, gentul dengkulnya gemeteran nih si Basir. Basir. Oh. Sampai di depan pintu, dia mau ngetok pintu, tapi kan dia pikir ini di dalam orang buta, Iya. bisu, Iya. tuli. Apa ngedengar kalau dikatain salam? Iya. Bener juga. Bener juga. itu. Penasaran juga jadinya. Iya. Ragu-ragu. Tapi dia ingat sama pesan gurunya nih. Kebisik lagi nih sama gurunya nih. Basir, even nobody inside, if you will come into inside, you knock the door and say salam. Lu tahu nggak artinya? Wah, bahasanya canggih amat ya. Iya, lu tahu artinya? Kagak. Lu kagak tahu? Kagak. Dilarang merokok. Yang lo smoking. Kagak nyangka sih bener bisa bahasa. Bisa. Bisa bahasa apa? Kalau cabai udik. Iya, aduh. Udah jadi mana dia? Itu gue terjemahin karena gue takut di sini ada bule yang lagi pada nonton kan. Lah, Oh, orang iya, ada bisa bule. jadi. Ada dong. Jadi intinya begini, Abang Empok, Encang Encing, Nyababe, walaupun itu ruangan kosong, kayak kita dari mana-mana nih, Iya. mau masuk ke dalam rumah kita, Iya. kudu kita beri salam, Ya harus. ya, Wajib itu. karena kita nggak tahu Iya. ada makhluk apa di dalam situ. Nah hikmahnya kalau udah beli salam, ada gituan di dalam, dia langsung ngata, ini bukan tempat kita, ini bukan tempat kita, kabur dah tuh dia. Oh. Saking Gitu. dengernya. Pokoknya lu pulang dari mana-mana, Iya. masuk kamar lu, beri salam. Assalamualaikum. Iya. Alhamdulillah. Kemarin Bobby ketemu gua, juga Nah. dia kan saya mengucap salam. Iya. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Yang kata gua. Emang gua orang udah modal. Ya kalau ngeliat rambut sih udah deket dah. Lantas baik. Terus bagaimana itu indor? Udah. Pokoknya pesen orang tuanya, pokoknya gurunya tuh kalau lu masuk ruangan kudu ngasih salam. Betul. Akhirnya dia ketok 3 kali. Ah ini masal bunyi aja gua ngasih salam dah. Iya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan lu, oh ini yang perempuan. Gua mah jawab aja, emang wajib jawab. Kedengeran dari dalam suara lembut enak banget. Iya, bagaimana? Iya. Waalaikumsalam bang, masuk. Waduh, katanya budak. Bentar dulu. Diulangin, dicontoh kurang Iya, kurang. penghayatan Kurang tuh, penghayatannya. yang lebih Kurang, enak. kurang lembut lagi dikit. Coba ada saya yang ngetok ya. Iya. Bukan, gua lagi membayangin si Basir itu. Iya. Udah ini saya si Basirnya nih. Iya. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang jablay. Kurang. Jablayan dikit apa? Kudu jablanya dikit lagi. Tok tok tok, assalamualaikum. Gua jahit, jangan dikerjain. Wih. Boleh diulang lagi? Iya, boleh, Ada boleh. ngambek. Pas begitu, dia begitu dengar suara salam, bukan masuk, bukan pintu, gedabak gedebuknya, ngedubruk babenya lagi. Ah. Beh, yang bener apa? Kalau ngomong, katanya babe anaknya buta, tuli, bisu. Iya. Ayah ketok pintu, ada yang jawab di salam dari dalam. Udah lu balik lagi sono, kagak bakalan salah kamar. Anak kan cuma satu ya. Iya. Terus. Balik lagi, makin gemeteran itu perasaannya. Si Basir. Jangan-jangan ada yang lain nih kan. Iya. Dia ketok tok tok tok. Masuk suamiku, udah bener istrinya. Bener istrinya. Jadi langsung masuklah suamiku begitu katanya. Masuklah suamiku, katanya. Masuk dah tuh ke dalam. Buka pintu. Buka pintu. Kreket. Buset. Bu ya. Kagak dioliin kali itu pintu. Suaranya kayak pintu malampir. Nah, brek. Apa bunyinya burak? Pintunya cakep banget Bang Bobi. Iya. Kreket, dubuk. Iya. Oh, kalau pintu rumah gua malah lain lagi bunyinya. Bubrang. Bukan. Apa? Waktu itu gua ini Buka. gua buka. Eh? Ngelarat. Suka buka tuh. Oh, gimana? Kalau gua tutup.
kagak goblok. Gitu gua tutup. Melarang. Iya, gitu buka. Larang. Gitu gua tutup. Kagak goblok. Ya barang susah lu. Buyang. Batu ya. Oh, Jantungnya. Wah, Jantungnya sih itu. Karena nih perempuan masih pakai gituan tuh apa namanya? Iya, cadar. Cadar. edeng-edengan. Edeng-edengan. Iya, iya. Angak, ongok. Bener ternyata dia yang ngomong ini ya. Antap intip, antap intip. Agang egeng. Abang suamiku duduklah di sebelahku. Ya Allah. Kaget dia. Katanya bisu buta tuli. Iya itu. Duduk dah tuh di sebelah Si Basir. pasir. Iya. Yang namanya perjaka kagak pernah ada ketemu perempuan. Iya, jadi Iya, orang baik. Gimana kan? sih itu ya? Kaliwara. Kagak nggak pokoknya dia. Iya. Pokoknya biar di kampung dengar ini perempuan ini cakep ini perempuan dia kagak pernah nggak. Iya. Ya walaupun itu cewek kayak Gisel itu. Buyang. Gisel. Ya itu kagak mau itu si Basir. Kagak nggak, bukan kagak mau. Cutari nggak mau juga. Kagak mau. Begitu Ya. amat tuh laki ya. Bukan kagak mau apa karena dia fokus sama apa yang namanya keridoan Allah. Tuh, Lil dengerin Lil tuh. Itu perlu ditiru itu yang begitu tuh. Nah, duduk dah tuh di sebelah. Udah diem. Wah, lo kok Kagak masih ngomong diam? apa-apa. Lah bagaimana? Bagaimana? Bukan apa, sama-sama nahan rasa. Oh, sama-sama nahan rasa. Sama-sama kelam melerasi. Akhirnya tuh perempuan kagak betah juga ya. Oh, iya. Abang, ngapa sih? Kagak, saya lagi bingung. Sama babe katanya lu buta, katanya lu tuli, Iya. katanya lu bisu. Iya. Gimana sih? Lu bisa ngomong, lu bisa nyaut, Lu bisa lihat. lu bisa lihat, gua masuk. Babe lu bohong kali ya? Abang, babe saya nggak pernah bohong. Babe saya jagain saya benar-benar. Tuh. Hampir berlinang air matanya tuh. Ya Allah. Saya dilarang banget sama babe saya ngelihat dunia yang kagak-kagak yang bikin dosa. Tuh. Saya dilarang banget dengerin sesuatu yang bikin saya jauh dari yang kuasa. Waduh. Saya dilarang banget ngomong sesuatu yang bakalan nyakitin orang bikin dosa. Subhanallah. Sekarang udah kagak ada zaman sekarang. Ntar dia ngerumpi. Ya ada, Bob. Apaan? Mak gua. Malu memang gaptek. Lo kan amat kau ngawinin mak lo. Gue gila Lil. Hanya kagak ada. Ya, iya. Buset, kagak ada apa lagi. Nah, begitu jadinya. Iya. Karena udah digituin sama babe saya jadi ngebutain mata saya, ngebutain telinga saya, ngebutain telinga, nuliin kuping saya, mulut saya sebisuin. Saya jaga. Begitu. Oh, dijaga. Udah ada tuh. Diem lagi, bersyukur banget Si sih Basir. ya Allah, alhamdulillah. Waduh. Emang orang bener dapat yang bener kali itu Iya, dia. benar. Udah Nah. jalannya. Tapi perempuan itu ngomong langsung, Bang, saya kan udah jadi mini abang ini. Iya. Lah Iya. terus, singkat sama saya katanya. Wah, buyang. Buset ini jangan-jangan itu apa namanya anaknya itu biduan kali. Bisa jadi. Lah, biduan menjaga gituan tiga. Lu kalau gue dengar ngomong singkap, apa sih jauh banget singkap ini maksudnya ginian tuh. Oh, cadarnya. Edeng-edengan muka. Edeng-edengan muka, kata gua kali mas tingkap aja roknya begitu. Ya, Buyang. Buyang. Apa sih lu? Ya gua. Iya. Udah disingkap. Begitu ngeliat dia kaget. Wah, cakep banget. Luar binasa. Luar biasa. Luar Mirip biasa. apa masih kajol kali tuh. Ya kalah masih. Lewat kali, Madonna, lewat, Maria Carey. lewat. Andin. Kalau kelewatan biasanya muter balik. Buyang kata naik mobil kali. Nah, udah, Bang, ini saya Aisyah. katanya. Siapa namanya? Aisyah. Tuh Lil namanya Aisyah. Oh, kayak minyak pitung. Jadi kebayang dah tuh abang poncangcingnya babe. Iya. Menurut saya Hikayat ini si Aisyah emang kesebar kecantikannya. Luar biasa. Selebar kampung. Udah tahu. Udah tahu dia ini perempuan yang emang difavoritin sama laki-laki. Oh. Cuman babenya ini kagak ngasih sama laki-laki sembarangan. Oh. Makanya begitu ngeliat si Basir alim soleh ini calon mantu gua, makanya ditawarin sama dia. Waduh. Jadi begitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi
menikahlah sudah dia dan berumah tangga. Iya. Dan Sahdan menurut Sahibul Hikayat, setelah dia menikah, anaknya ini jadi ulama besar. Yang 40 hari 40 malam kagak pernah putus wudunya. 40 tahun itu kagak pernah putus wudunya antara Isya sampai subuh. Allahu Akbar, subhanallah. Begitu Abang Po, cangcingnya Babe, Bang Holil, Ya. cerita Sohibul Hikayat kali ini. Yang berjudul tadi tragedi buah apel. Tragedi buah apel. Ya Allah, cuman gara-gara apel mau udah dimakan, Iya. akhirnya dia cari yang nanam, Iya. dapat bini Dapat cakep. bini cakep. Iya. Kok pengen kayak begitu Bob gua ah. Lo kalau pengen gitu gampang. Ah, bagaimana, Pesan Bob? moral tinggal lu ke kali aja lu nyari apel. Oh, ada. Ntar. Ya kagak ada, tekokak banyak. Buya. Iya. Habis gua buat malam. Jadi begitu. Bang Bobi kira-kira ada pesan moralnya di mana nih? Ya pesan moral saya mah tadi itu, kalau pengen punya bini cakep ke kali kita nyari apel. Oh, kata lu begitu. Ya mau bagaimana? Kita dengerin ya Bang Holil nih, biasanya dia nyimpulinnya cakep nih. Ya, gua mah biasa nyimpulin gua makan. Coba. Hikmah yang telah kita gali pada acara Sahibul Hikayat Milenial malam hari ini, yaitu dari kisah tragedi buah apel. Hikmah yang dapat kita ambil adalah berbuat baiklah terhadap orang lain dan jangan suka mengambil yang bukan hak milik kita untuk kita makan, dan kita cari si pemiliknya agar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Buset, jelek mukanya ya, tapi biar bahasanya mah cakep dulu Ya, lu. itu kan bekas, Bob. Ya, bekas maksud artis gitu. Bukan disambilin bocah pada biru ini. Iya, alhamdulillah. Jadi intinya Abang Po, cangcingnya Babe, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari cerita ini. Amin ya rabbal alamin. Kita jaga diri kita, Iya. kita jaga keluarga kita dari api neraka. Api neraka. Jadi seperti itu. Jadi si Basir yang udah jaga dirinya, istrinya yang udah jaga dirinya, sehingga jadi membentuk keluarga, dan alhamdulillah setelah menikah jadi memiliki anak yang soleha. Kita jaga anak keturunan kita dari api neraka. Ada ayatnya itu ya? Ada Coba ayatnya ada. ya? Coba. Ada. Bagaimana? Ku ampusakum wa ahlikum naro. Kagak Masya sia-sia Allah. sekarang ya Allah. Lu anak siapa ya? Gua, anak bapak gua. Ya, alhamdulillah Bang Munir ya. Ya. Insaf udah. Buyang, kata gua kali kedel kemarin. Jadi ku anfusikum wa Ku ahlikum ampusakum wa wa ahlikum naro. jaga dirimu dan Dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan Iya. Sohibul Hajat yang hari ini anaknya menikah Amin. bisa menjaga keluarganya ke depan, Amin. menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Sebelumnya kita bacain suratul Fatihah. Semoga keluarga Bang Ben sekeluarga kedepannya diberikan kesehatan, Amin. kesuksesan yang luar biasa, yang berkahnya nggak sampai putus-putus, sampai ketemu dengan yang kuasa. Amin. Dan anaknya yang baru menikah dijadikan keluarganya yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Catatannya adalah jagalah keluarga dari siksa api Siksa api neraka. neraka. Jadi kita terus jaga anak kita, diempanin sesuatu yang halal, semangatin dengan belajarnya. Amin. Dan buat kita nih mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Amin. dan Ya menjaga Allah. iman. Kita bacain dulu suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'mahu wa yukabi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma yuna arikal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arnal batila batila warzuqna tinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim,
Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Pemurah, rahmatilah hidup kami ya Allah. Berkahilah hidup kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, ya Maha Penyayang. Sambutlah kami ketika kami kembali kepadamu dengan rasa kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Penyayang. Sambutlah orang-orang tua kami yang telah kembali kepadamu dengan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa rahmatan qablal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin amin ya rabbal alamin. Abang Po, Caluncingnya Babe, terima kasih. Kita di sini berterima kasih sekali dari Sanggar Balai Bang Gigi yang sudah dikasih kesempatan oleh Sohibul Hikayat, oleh Sohibul Hajat untuk membawakan cerita Sohibul Hikayat yang mudah-mudahan ini terus berkembang. Amin. Dan kita bisa, anak cucu kita ini bisa, mungkin yang lahir tahun 70-an masih ngerasain Sohibul Hikayat. Tapi yang lahir tahun 90-an yang sekarang ini kagak ngerasain lagi. Bang Olil, ada pantunnya buat penutup? Iya ada Bang, ada. Ya sebagai penutup kita udah terima kasih buat semuanya yang ada di sini Bang Olil ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Begitu aja. Iya, gua. Ya, kalau gitu mau wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.